Setiap tahun di masa mudik lebaran, Kota Cilegon menjadi sorotan nasional. Jika tahun-tahun sebelumnya fokus perhatian adalah Pelabuhan Merak, seiring terus melonjaknya jumlah pemudik, kini perhatian juga mulai dibagi ke Pelabuhan Ciwandan. Ya, seperti lebaran tahun lalu, Pelabuhan Ciwandan pada lebaran 2024 ini kembali dioperasikan untuk mengangkut pemudik. Dalam upaya mengantisipasi dan mengurai kemacetan maupun penumpukan penumpang di Pelabuhan Merak, pemudik sepeda motor dan truk dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Disinilah Jalan Lingkar Selatan sebagai jalan utama menuju Ciwandan menjadi sorotan nasional. Kelaikan kondisi JLS tentu saja yang paling disorot. Ini lantaran keselamatan ribuan pemudik yang melintas adalah resikonya. Hal itulah yang membuat Wali Kota Cilegon, Heldy Agustian, selalu fokus terhadap kondisi JLS. Ada 3 pelabuhan yang akan digunakan, yaitu pertama Pelabuhan Merak khusus untuk roda 4 dan bus, kemudian di Ciwandan khusus untuk motor dan truk. Hari ini kita bisa melihat nanti jalur yang di sana sudah kita siapkan ya untuk nanti melalui Ciwandan. Kemudian lampu juga permintaan ada 350 tiang lampu, berarti kali 2 ada 700 lampunya juga akan kita nyalakan. Kepedulian pada keselamatan warga sekitar, pengendara yang melintas, termasuk pemudik yang menjadi alasan penting bagi Pemkot Cilegon, dalam hal ini Dinas PUPR, untuk memastikan JLS layak dan aman dilintasi. Perbaikan dan pembenahan pun telah dilakukan. Kita sudah mengidentifikasikan beberapa titik lokasi yang rusak-rusak ringan. Rencana kita selesai dalam waktu kurang lebih 3 hari, 4 hari. Di lain itu juga kita melakukan normalisasi saluran supaya nanti khawatir ke depan ada hujan tidak terjadi genangan. Mudik ke arah Ciwandan itu kondisinya relatif baik. Artinya dari PCI ke Ciwandan itu relatif baik. Hanya beberapa rusak ringan. Dan yang rusak itu adalah ada di arah Ciwandan ke Cilegon. Nah, itu kurang lebih ada 6-7 titik. Saat ini per hari ini itu sudah ditangani kurang lebih hampir 70%-nya, atau kurang lebih 5 titik sudah kita tangani. Dan 2-3 titik di depan kita akan selesaikan di hari Rabu atau Kamis, sehingga arus mudik dapat terlaksana dengan baik. Di tengah keseriusan Pemkot Cilegon menyiapkan kelayakan JLS, muncul berita kurang menggembirakan. Seorang dirut BUMN yang bergerak di bidang asuransi belum lama ini mencetuskan pernyataan untuk tidak merekomendasikan JLS dilintasi pemudik, terutama pemudik sepeda motor. Bahwa JLS rawan kecelakaan karena kerusakan di beberapa titik jalan dan adanya gap di jembatan dijadikan sebagai alasan. Karena alasan yang dikemukakan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, klarifikasi pun disampaikan pihak-pihak terkait. Ada wacana seperti itu, saya kira tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Saya pikir itu berlebihan juga ya. Kualitasnya dibandingkan tahun lalu pasti kita sudah perbaiki ya. Tahun lalu saja kita berhasil untuk peserta mudik, dan tahun ini saya pikir pemerintah daerah juga tidak diam, dan saya sudah melihat beberapa kegiatan. Ya pasti tentunya untuk mempersiapkan diri melayani para pemudik. Nah, ini himbauan itu dasarnya apa dan bagaimana ya? Saya pikir pemerintah kota tentu tidak akan sekedar memberikan pemasaran, tapi juga pasti mempersiapkan diri untuk supaya JLS itu akan lebih baik dilalui. Selain Pemkot Cilegon, didasari kepedulian yang sama, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Banten juga telah memastikan kelaikan kondisi JLS, termasuk fasilitas lampu penerangan. Kepastian tersebut diperoleh melalui peninjauan langsung di lapangan pada 26 Maret 2024. Dan di sini kita melakukan pekerjaan kejit beton ya, panjang 4,7 km, kemudian perbaikan pedestrian, perbaikan drainase, sehingga alhamdulillah saat ini sudah cukup mantap dan siap digunakan untuk arus mudik lebaran tahun 2024. Wali kota kita ini kan pasti menjaga reputasinya ya, dan dia jangankan untuk para pemudik yang menjadi proyek nasional,
Sehari-hari pun beliau memperhatikan JLS ini, dan kami salah satu para industri menggunakan setiap hari JLS, dan kita terus berkoordinasi dengan Pak Wali menyampaikan kondisi-kondisi terkini tentang keadaan JLS. Dan Pak Wali pasti ya menyambut para tetamu nasional ini, dan bukan main-main, pasti beliau lebih serius. Meski kondisinya telah dinyatakan bagus dan layak, pantauan terhadap JLS terus dilakukan. Begitu pula posko-posko mudik lintas sektoral siap didirikan di sejumlah titik JLS. Untuk JLS sampai hari ini, sampai persiapan hari H, saya pikir layak untuk dilalui. Mudah-mudahan para pemudik juga bisa memecah antrian yang seperti tahun lalu ya. Untuk para pemudik, kami sampaikan bahwa kondisi saat ini jalan-jalan lingkar selatan sudah siap untuk ditempuh, dan saya kira tetap ada unsur kehati-hatian. Kami pemerintah Kota Cilegon juga sudah menyiapkan satu alokasi di mana nanti tempat ruang untuk istirahat. Karena kami sendiri biasanya ada 6 titik untuk puskesmas ya. Dan tahun lalu alhamdulillah tidak ada kecelakaan di wilayah ini. Kami berdoa mudah-mudahan tahun ini juga tidak ada kecelakaan. Selamat melintasi JLS Cilegon untuk mudik ke kampung halaman. Berhati-hati di sepanjang perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan.